Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita sebaiknya memulainya dengan membaca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tema kita kali ini yaitu mari mengenal zakat. Subtema macam-macam zakat. Adapun capaian pembelajaran kita pada materi ini yaitu pada elemen fikih peserta didik mampu memahami zakat, macam-macam zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik menjelaskan apa itu zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan zakat fitrah dan zakat mal. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Tubuh kita mengandung kotoran yang harus dibuang. Seandainya kotoran itu tidak dibuang, pasti kotoran itu membusuk. Begitu pula dengan harta kita. Sesungguhnya dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Jika harta itu tidak kita berikan pada orang yang berhak, harta itu akan membusuk dan akan mengotori seluruh harta kita. Agama Islam mewajibkan umatnya untuk berzakat dengan maksud membersihkan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan sebagai upaya menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Nah, sekarang sudah tahu kan dalam harta kita itu terdapat harta yang harus diberikan kepada orang lain. Jika tidak, akan menjadi ajab bagi kita. Nah, sebelumnya mari kita simak penjelasan ayat Al-Quran yang mewajibkan membayar zakat. Terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huz min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim innas sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Anak-anakku sekalian, secara harfiah zakat berasal dari kata bahasa Arab yaitu zakah yang berarti membersihkan, mensucikan atau bertumbuh. Dalam konteks Islam, zakat merujuk pada kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, dengan tujuan untuk mensucikan harta dan membersihkan jiwa dari sifat kikir dan egois. Nah, anak-anakku sekalian, adapun orang yang berhak menerima zakat, yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, miskin. Miskin ialah orang yang memiliki harta atau pekerjaan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan orang-orang yang dinafkahinya. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang ditetapkan oleh imam dan pemerintah untuk mengelola zakat. Yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru memeluk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat iman dari adaptasi dengan lingkungan muslim. Yang kelima, rikob. Rikob adalah orang yang menjadi korban eksploitasi secara seksual dan ekonomi, seperti buruh migran yang mengalami eksploitasi, korban trafficking, dan pengungsi. Selanjutnya, gorim.
Ghorim adalah orang yang memiliki hutang dan kesulitan untuk membayarnya. Yang ketujuh yaitu fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan untuk ketaatan kepada Allah dan kehabisan biaya, seperti mencari nafkah atau berdakwah. Zakat terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat harta atau zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu, yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Adapun syarat wajib zakat fitrah yaitu satu, beragama Islam, yang kedua, masih hidup ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, yang ketiga, apabila ia seorang bayi, dia sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Yang keempat, memiliki kelebihan makanan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Kadar zakat fitrah sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau bahan makanan pokok yang dimakan sehari-hari seperti gandum, sagu, ataupun beras. Selain itu, membayar zakat fitrah bisa juga dengan uang sebagai pengganti bahan makanan pokok yang sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Waktu utamanya yaitu mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak terbit fajar Ramadan hingga menjelang sholat Id. Tetapi zakat fitrah juga bisa dikeluarkan pada awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang muslim yang telah mencapai batas tertentu atau nisabnya dan memenuhi syarat tertentu. Adapun syarat seseorang diwajibkan membayar zakat mal atau zakat harta yaitu satu, pemilik harta adalah orang Islam yang telah balik dan berakal. Dua, harta milik penuh, yakni milik pribadi. Yang ketiga, berkembang, yakni harta memiliki potensi untuk berkembang. Yang keempat, mencapai nisab. Dan yang kelima, dapat diambil manfaatnya. Adapun jenis zakat mal ataupun zakat harta, yang pertama binatang ternak, yang kedua harta perniagaan, yang ketiga pertanian, yang keempat emas dan perak, yang kelima hasil tambang, dan yang keenam hasil penemuan. Terima kasih. Semoga dengan penjelasan Ibu tadi, anak-anak sekalian bisa memahami tentang zakat dan kita bisa mencapai tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang tadinya kita awali dengan membaca basmalah, sekarang kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.